Pertama gue kenal dia, gue pikir petinju. Oh, iya. Ini kayaknya petinju. Saya tuh orang yang nggak mau dengar mereka, nggak mau dengar istri, nggak mau dengar anak. Bagi saya tuh udah diam aja, nanti saya yang kerja. Padahal ide mereka, pendapat mereka itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Gitu. 99 gue dilepaskan pertobatan. Lepaskan pertobatan tuh maksudnya gimana? Gua pelepasan lah ceritanya bahasa keren. Oh, oke. Tembak tangan ya. Baju tuh dilepasin, semua dilepasin. Keteng nggak? Biasanya kalau terbang sama gue, penumpang gue teriak-teriak. Saya menyapa semuanya. Shalom teman-teman. Ya, kita ada di program In Flight with Captain Rico C. Tepuk tangan dong. Nah, saya memperkenalkan diri saya juga, dan saya tidak sendiri. Tentunya ada yang punya program, Captain Mavela, ya, the one and only. Boleh guys. Dan juga ditemani ada Pastor Ivaldi, Temi Ivaldi. Ya. Dan juga ada Bapak yang punya tempat nih, bosnya nih ya, yang providerin kita nih, ya, thank you banget. Ada Bapak Peter Tobias Patiasina. AC Pratama Foundation. Nah itu, nah kita mau kenalan nih, kepada teman-teman kita yang ada di sini, bapak-bapak, pester-pester. Sebelum kita akan ngobrol banyak sama Captain Mavela, so kita akan menuju ke narasumber kita yang pertama nih, sekaligus juga yang ngebosin kita nih. Saya mau menyapa dulu nih Bapak Tobias Patiasina, Bapak Peter. Ngomong-ngomong Pak, ini Bapak dari mana dan apa yang dikerjakan nih, sehingga kok tempat ini bagus sekali nih. Ini kan Bapak di Ezi Pratama Foundation ya. Ini dimulai kapan? Lalu bagaimana dreamnya sampai dream itu bisa terwujud, dan apa yang dilakukan? Mulai itu dari 2017 awal buka isi Pratama Foundation, tapi awal sebelum 2017 terbentuk yayasan, tahun 2007 itu sudah ada punya rancangan ke depan dengan anak-anak. Kebetulan anak-anak memang masih kecil, dan itu saya baru naik ya, mungkin baru naik. Lalu anak-anak bilang, Pak, kalau sudah berhasil, katanya kalau sudah berhasil, boleh nggak itu buka yayasan buat kita. Nah, tapi kan kita tidak punya rancangan ke depan seperti apa. Tapi yang saya tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Itu pasti Tuhan akan buka jalan. Dari mulut anak-anak itulah sampai hari ini terbentuk dan jadilah sebuah yayasan tahun 2017. Nah, akhirnya anak saya bilang, Pak, kalau bisa buka tempat. Buat gedung. Lalu kebetulan sebelum tahun 2017 itu, tahun 2015 kantor saya di depan. Di depan, persis depan ini. Lalu ruko depan. Lalu saya lihat di belakang ini ada yang mau jual. Lalu saya tumpang tangan. Luar biasa. Tumpang tangan di sebelah. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini rencana memang Tuhan ke depan buat buka yayasan, saya mau tempat ini. Nah, saya panggil istri, lalu kita berjalan. Tadi kita doa ya. Doa di pagar. Oh, gitu. Nah, doa di pagar. Akhirnya terwujud Tuhan buka jalan, karena bagi saya kita ini kan hanya menumpang di dunia ini, hanya sementara. Tempat ini pun hanya tumpangan. Jadi jangan bilang kita punya. Kalau kita punya berarti kan kita hanya yang memiliki. Tapi kalau bilang itu Tuhan punya, ya kita yang kelola. Semua harus dipercayakan, semua harus memiliki itu. Mungkin itu saya punya tujuan seperti itu dengan anak-anak sampai dengan hari ini. Sedikit Pak, saya mau tahu arti Ezi Pratama itu apa Pak? Ya, kok ada namanya Ezi Pratama? Kalau Ezi Pratama itu terbentuk dari tahun 2007, karena kebetulan anak saya yang terakhir kan belum ada. Jadi ada anak saya yang pertama Ezra, habis itu Sefanya, habis itu Yehezkiel. Oh, jadi gabungan ya. Lalu
tahun pas mau bentuknya kan ada si yang bontot tuh, lalu mau bilang Philip tapi udah nggak usah karena kamu terakhir Pratama aja, jadi isi Pratama begitu. Oke, waduh, Itulah luar dari situ. biasa Tapi ya. punya rancangan sudah dari tahun 2007 seperti itu. Luar biasa Ya. loh. Dengan bergeraknya di anak jalanan, di sosial ya Pak ya. Ya, jadi sebelum terbentuk yayasan saya sudah sudah berjalan mungkin dengan gereja, dengan komunitas saya dari tahun 2004. 2004 ya. 2004 kita sudah punya apa bagi-bagi apa makanan ke anak jalanan. Kegiatan sosial ya. Yang kedua kita bikin pengobatan. Pengobatan. Sosial. Kebetulan saya basicnya memang di kesehatan. Ya. Itulah saya terbentuk dari situ. Karena ya bagi saya kan saya ngelihat pemerintah sudah melihat ke depan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, tapi yang nyatanya kita keluar masih banyak yang membutuhkan kesehatan. Ya. Itulah sampai hari ini saya akan terus berbuat yang terbaik buat itu menyalakan Tuhan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan kali ya. Aduh, Luar biasa. Keren, keren. Satu lagi Pak Tobi. Saya manggilnya Pak Tobi aja ya. Pak Tobi, apa mimpinya di 2022 dan mungkin bisa sedikit saya something ke teman-teman untuk mungkin ada sesuatu bagi Ezi Pratama Foundation, bisa ikut serta mungkin atau apapun Ya. gitu. Kalau 2022 nggak muluk-muluk sih, nggak maksudnya mau berjalan tetap dengan rancangan Tuhan. Ya. Kebetulan ada Pak Captain, ada si Pak Pastor Temi Fadaya yang memang mau bersama-sama memajukan kita punya rancangan yang dulu terhenti. Nah, itulah kalau saya sendiri kan nggak mungkin karena kalau bersama-sama itu lebih kuat. Betul. Kalau sendiri kan Sinergi nggak ya, mungkin kita sinergi. Network. Mungkin seperti itu. Jadi tahun 2022 itu harapan saya ke depan itu bahwa rancangan kita untuk turun kayak seperti Kapten Tiko bilang. Jadi kita jangan di gereja, tapi kita keluar karena masih banyak orang yang membutuhkan kita. Betul. Membutuhkan orang yang membutuhkan tangan-tangan yang bisa bersama-sama membantu mereka yang ada di luar. Kira-kira seperti itu. Ini ibarat perang, Ezi Pratama Foundation ini senjatanya Kapal perang. kapal perang. Kapal perang dan pesawat perang, kebetulan ada Kapten kan. Mantap. Baik, Siap. kita menuju ke Pastor Temi Ivaldi nih. Waduh, ini sedikit bocoran guys. Akan ada sesuatu ledakan ya. Oh, ledakan bom. Tapi dikip dulu. Boleh Pastor, sedikit perkenalan dulu Ya, saya Temi Ivaldi HS, saya dari dari Asalnya, ya asalnya. Faith Fighters Ministry. Ya. Faith Fighters Ministry. Dan memang bergabung dengan Pak Tobias karena memang udah lama sih Pak Tobias ngajak. Tapi dari tahun berapa ya? Ayo Tem. Yuk kita pelayanan 2009, bareng ya 2009 10. Tapi saya masih gumuli dalam doa dan belum berani melangkah dan akhirnya Doa. doa terus. Dan akhirnya kita main-main ke sini spontanitas kita mulai adakan live online gitu ya, pelayanan online, dan akhirnya mulai kita punya satu visi yang sama untuk pelayanan anak jalanan. Saya jujur aja saya seperti orang yang terkungkung dalam gereja dan seperti jago kandang di dalam ruang gereja di atas mimbar gitu ya. Dan terpanggil untuk misi. Ngapain kita jadi gereja tapi kita nggak punya misi, gitu kan? Kita nggak bermisi, kita nggak punya hati Tuhan. Ya kita akhirnya jadi show aja. Akhirnya panggilan itu yang menyatukan dengan Om Tobias. Saya bisa panggil Om, Om Tobias, dan untuk itu kita bersama untuk garap pekerjaan Tuhan bersama-sama. Untuk bagaimana kita gila-gilaan untuk menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gila-gilaan. Iya, harus gila-gilaan. Gila-gilaan. itu garis bawah itu. Ya. Gila-gilaan. Dan Faith Fighters Ministry pun ini ada pun hanya untuk itu, nggak ada yang lain. Untuk menjangkau jiwa ya. Menjangkau jiwa yang terhilang nggak Ini tersentuh. kalau Keren, Bos. fighters nggak ada ministrinya disangka orang Wah. karena gelut nih fighter. Tapi ada fight ya. Yang tinju. Tapi Pakaiannya ada juga fight-nya. petinju. Tapi kan dia petinju men. Ada fight-nya, Ada fight-nya. Iya. Jadi pejuang-pejuang iman. Pejuang iman, Iya, pejuang iman, betul. Petarung-petarung iman. Betul. Oke, luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Waduh, thank you Pastor Temi Ivaldi.
Dan the one and only nih. Jadi for the first time ini Captain Mavela akan banyak berbicara ya. Jadi ini guys, ini programnya beliau. Aku hanya support aja. Kita juga di sini cuma Kita support ya. Jadi ini Kita- opening awal karena kita mau say thank you kepada Om Tobias yang punya tempat dan juga Pastor Temi Valdi juga yang sama-sama ada di sini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke Captain Mavela. Tepuk tangan dong. Kita tepuk tangan untuk Captain Mavela. Cap, sesuai dengan tema yang kita angkat nih malam ini, yaitu pengenalan akan Tuhan. Sebelumnya, Cap kenalin diri dulu dong. Karena walaupun sudah terkenal, tapi sedikit lah. Sedikit biar dulu. lebih Biar panas. lebih, ya. lebih hot. Iya. Silakan Captain Mavela. Oke, shalom guys. Apa kabar semua? Sehat-sehat. Jangan lupa prokes. Ya. Oh, by the way, kita udah prokes ya. Oh, prokes Udah, ya. udah. Iya, maskernya udah pada disimpan kan ya? Oh, ada di kantong. Jadi prokes ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Ya? Yes. Wah. Itu yang penting gue ingetin. Nama saya Rico Seta Mavela. Saya seorang pilot atau captain ya. Banyak orang panggil saya captain. Saya bekerja sejak di dunia aviasi itu kurang lebih masuk di dunia aviasi tahun 92. Berarti Ya, 30 tahun. Ya, Januari ini ya. Jadi masuk 30 tahun. Jadi mengabdi di dunia penerbangan. Jadi kalau mau main ke kantor gue harus di langit. Oh gitu ya. Jadi kalau orang-orang pada ngundang gue harus tahu bahwa kantor kita di langit. Kadang ada, kadang enggak. Lebih dekat dengan Tuhan. Ya? Itu dia. Itu Luar sekilas biasa. tentang Iya, saya. luar biasa. Gitu. Jadi 30 tahun sudah jadi captain ya. Iya. Saat ini senior banget berarti ya. Kalau jadi kaptennya kan pasti dari jenjang Iya, karir, iya, Pak. iya, betul. Pasti Jadi berkarir pilot, sebagai jadi pilot. iya. Iya, sorry. Sebagai pilot. Bahasa ya. pilot memang kadang-kadang nggak awam. Gitu. Iya. Tapi gini Cap, ini kan orang semua mengenal captain ini religius. Ya. Nah, itu gimana Cap? Maksudnya tahapannya gimana kok sesuai dengan tema kita nih guys? Pengenalan akan Tuhan. Nah, Captain gimana tuh? Mengenal Tuhannya gimana? Karena banyak hal nih Captain selamat nih. Pertama, badai typhoon. Hmm. Ya, yang kedua COVID. Hmm. Yang ketiga, gempa dan tsunami. Hmm. Dengar-dengar dulu ban BMW pecah ya. Hmm. Kalau bukan pertolongan Tuhan udah terguling otomatis Iya. meninggal. Iya. Nah, ini bagaimana Cap? Kok Cap kalau orang bilang nyawanya banyak. Nyawanya banyak gitu. Nyawa 1000. Dan ditolong Tuhan. Bagaimana pengenalan Cap akan Tuhan? Iya. Monggo, Captain Mavela. Jadi religius, gue agak anti sih dengan kata religius gitu. Ya. Tapi saya lebih bicara tentang karena gini, Tuhan itu kan Tuhan yang hidup. Religius adalah sesuatu yang kadang-kadang kita mencari sesuatu gitu loh. Jadi lu berbeda dengan dunia. Itu namanya religius gitu. Tapi kalau gue lebih gini loh, lo kalau di Alkitab dibilang kewarganegaraan lo bukan dari dunia ini. Iya. Kita datang ke dunia, kita memang sudah membawa DNA daripada ilahi. Jadi ini yang kita harus paham. Jadi kalau orang religius tuh kan kesannya ceritanya gini, emang jalannya aja beda. Taat agama. Oh, ya. kita biasa. Nggak bisa aja. disentuh ya. Iya. Nggak bisa disentuh. Ini nggak bisa sentuh. Jadi kalau sentuh harus ngantri 2 bulan dulu. Jadi kita manusia biasa, tetapi yang membedakan adalah engkau dipercayakan sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita adalah manusia ilahi. So, kalau kita bicara pengenalan akan Tuhan, of course, yang memanggil kita adalah Dia sendiri. Karena di sini tidak ada namanya effort manusia bisa menggapai Dia. Ya. Sehingga kita nih, ya kalau kita ngomong fokusnya ke gue dipanggil sama Dia. Berdasarkan firman Tuhan. Disitulah gue mulai jalani hidup gue. Gitu loh. Dalam perjalanan hidup ini kadang ke kanan, ke kiri. Setelah gue pelajarin, ternyata efek dari berbagai macam noise rohani yang di sekitar gue. Tetapi kalau gue fokus sama Alkitab, itu panggilannya sangat jelas. Siapa Anda, kredibilitas Anda siapa, integritas Anda siapa, itu luar biasa. Makanya waktu pada saat gue mengalami perubahan sama Tuhan, Tuhan memang minta gue fokus is only to Christ. Gitu. Nah, gue dulu berjalan
karena baru bertobat ceritanya gitu, gue dibawa ke sana, dibawa ke sini. Tahun berapa tuh, Cap? Gue pertama decide itu tahun 97 Desember, acara Natal, sambil pegang rokok gitu. Jadi dulu gua pernah main ngerokok juga keyboard, ya? oh, iya dong, main keyboard, ngelayanin waktu itu gue salah satu artis rohani lah, Ya. habis main keyboard, selesai acara Natal, hidup gue gini amat ya, kenapa ya gitu, Oh, merenung ya, Cap? merenung. Gue sih udah melayani di gereja di tahun 87 sebagai organis, tetapi gue gak ketemu Tuhan Yesus. I pray, tapi Nggak gua mengenal ya? Nggak mengenal. iya. Mengenal gimana mau menghidupi, kenal sih kenal, percaya Tapi percaya. udah melayani. Hmm? Udah melayani. Udah, melayani. Hebat ya? Lucu ya. Itu dia, karena noise di sini, bro. Gitu kan? Ya salah satu gereja pendetanya yang rokok, majelisnya ngerokok, maksudnya kayak gitu. Jadi noise itu yang gue bilang noise, suatu pengajaran yang kadang-kadang membuat lo jadi deviasi, yang lo nggak buat jadi fokus. Nah tapi gue berjalan. Nah panggilan itu pada saat di situ gue nggak merasa ada sesuatu yang salah. Rokok terakhir gue matiin di gereja, gue mau tobat. Gitu. 98 gue di-invite join salah satu grup. Kemudian di situ gue mulai kenal lagu-lagu pujian yang notabene apa sih melayani gitu. Di situ gue jalan, bro. Jadi journey-nya 98 tuh, Cap? 99 gue dilepaskan pertobatan. Lepaskan pertobatan tuh maksudnya gimana, Gua Cap? pelepasan lah ceritanya bahasa keren. Oh, oke. Tepuk tangan ya. Baju gue dilepasin, semua dilepasin. Tapi teriak juga. Enggak. Enggak ya? Karena banyak yang teriak-teriak. Oh, banyak yang teriak. Ada yang guling-guling loh. Iya. Tapi captain nggak? Biasanya kalau terbang sama gue, penumpang gue teriak-teriak. Di situ gue mulai menjalani, tetapi karena banyak noise, gue nggak fokus tuh sama nama Kristus itu sendiri. That's why I'm here. Gue pengen share apa yang utama dalam hidup lo, gitu. Jadi berdasarkan pengalaman hidup gue, jalan jatuh, pelayanan jatuh, noise itu. Nanti kita bicara tentang noise, noise itu tadi. Ya termasuk tadi panggilan religius. Lu pengen kelihatan spiritual, gitu kan? Lu mengcover hidup lu dengan pelayanan, lu mengcover hidup lu yang enggak sebenarnya. Yang pingin adalah be yourself, tetapi dengan konten in Christ gitu loh. Ini yang anak muda, anak-anak kita harus tahu. Gitu ceritanya Om Bob. Jadi, Cap, mengenal Tuhan itu sejak kapan, Cap? Ini kan Captain ini terkenal dengan julukan, kalau teman-teman tahu nih, ini Captain yang memenangkan jiwa nih. Dimanapun beliau, aduh, ampun deh, ya guys. Saya kadang-kadang deg-degan kalau deket dia. Ada orang dipanggil, cerita Yesus. Nah itu kok bisa sampai segitu, Cap? Maksudnya seperti apa Captain Mavela mengenal pribadi Tuhan Yesus? Iya, memang di awalnya tadi yang seperti gue bilang, dipanggil oleh karena firman. Gua cuman, nah ini, untuk mengcounter segala noise, bentuk-bentuk berbagai macam pengajaran dan khotbah. Tuhan cuma bilang, read me, baca gue. Oke. Bible, itu yang gue baca dan gue hidupi. Ya mulai tahun 98 gue baru pertama kali gue pengen baca Alkitab. Gitu ceritanya. Disitulah firman itu mulai bekerja pada saat kau mempercayai. Dulu mempercayai doang. Kenapa bisa jatuh, kenapa bisa begini, nyimpang kan, ya, lu hanya percaya, tetapi tidak menghidupi. Kalau bahasa kerennya sih sekarang bukan gini, lu ngefans doang sama Yesus. Ngefans. Ngefans doang. Efes doang. Tapi lu nggak menghidupi Yesus. Itu problem kita dulu. Malah banyak yang manfaatin Yesus malah. Itu cerita tersendiri. Bersharing. Itu bersharing. Nah, kita juga mau tanya-tanya nih, guys, ke Om Tobi dan juga Pastor Temi Ivaldi. Kita ke Om Tobias dulu. Om, tadi kan kita udah denger nih dari Captain Mavela. Nah, kita mau denger juga nih dari Om nih. Karena luar biasa juga yang Tuhan buat dalam hidup Om nih. Oh, luar biasa. Wah, ini kalau Gua udah denger subscriber kita yang banyak ini, subscriber ya Captain Mavela datang ke sini pasti juga amazed nih sama waduh luar biasa nih Tuhan gitu. Jadi gimana Om kenal Tuhan sehingga bisa terwujud sesuatu yang dari Tuhan dan untuk Tuhan?
kalau bicara mengenai kenal Tuhan tuh, waduh itu udah jatuh bangun ya, sama seperti Captain di Marcella. Ya. Jadi awalnya mengenal Tuhan tuh ya itu kan kita kan mungkin saya tidak lama ya, jadi ya begitu maksudnya gereja semua hanya tahu Tuhan, tapi Tuhan nggak tahu kita. That's the Hanya point. tahu Tuhan. Oh Tuhan Yesus ini dari kecil kita Natalan seperti ini, itu aja. Nah di saat Tuhan pukul, di saat ada naik ke atas tiba-tiba Tuhan hajar, nah di situ baru kita tahu bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Karena itu di saat kita ada, ya kita melupakan Tuhan. Nah di saat Tuhan sudah hajar, baru disitulah kita tahu bahwa sampai titik terendah. Titik terendah itu dijual keripik singkong. Sangat terendah, titik terendah. Tapi bagi saya itu titik tertinggi. Karena saya mengenal Tuhan di waktu di saat saya seperti itu, berarti saya menganggap bahwa di tingkat yang Tuhan pakai itu tingkat tertinggi seperti itu. Nah, Tuhan mau pakai saya. Jadi Tuhan bilang, kamu dari hal kecil itu saya mau pakai kamu ke yang besar. Nah, akhirnya yaitu jalan proses berlalu, baru saya buka mata bahwa oh ini yang Tuhan punya mau. Nah akhirnya saya ngambil keputusan, saya dibaptis lagi, dibaptis selam di Betani saat itu ya sudah saya baptis selam. Akhirnya dari mulai saya baptis selam, di situ saya mulai ada perubahan dalam karakter, karena saya punya karakter ya dulu kan namanya dari ada buah itu sudah apa aja kan, hancur-hancuran di saat mulai Tuhan pakai. Nah dari jadi singer, jadi WL, dari Tuhan pakai seperti itu. Akhirnya saya ngikut aja maunya Tuhan seperti apa. Akhirnya ya satu sampai titik tertentu yang Tuhan bilang sudah waktunya ya Tuhan berkatilah. Nanti kalau Tuhan berkati berarti kita harus menjaga bahwa Tuhan berkati kita harus memberkati juga banyak orang. Itu mungkin seperti itu. Jadi orang itu tahu belum tentu kenal ya Om ya. Iya. Tapi kalau udah kenal, ya dia pasti tahu. Iya. Karena bagi saya kalau kita hanya mengenal Tuhan lalu Tuhan nggak kenal kita siapa, ya buat apa kita hidup? Dan saling mengenal. Ya. Waduh, luar biasa. Nah itulah karena ada keluarga, istri, anak-anak yang selalu menopang dalam doa, menopang dalam tingkah laku sikap. Karena saya tuh orang yang nggak mau dengar mereka, nggak mau dengar istri, nggak mau dengar anak. Bagi saya tuh udah diam aja, nanti saya yang kerja. Padahal ide mereka, pendapat mereka itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Gitu. Mantap. Luar biasa. Jadi di balik pengenalan ada hubungan yang baik. Ya. By the way lu harus coba singkongnya, one of the best. Ya. Waduh. Ini singkongnya luar Ya, biasa. kebetulan hari ini besok mesinnya datang, mesin singkong. Iya. Jadi saya berbicara dengan Captain Mavella, akhirnya Captain Mavella kasih Ide. bukan ide, pembicaraan yang saya teringat 20 tahun yang lalu. Oke. Dalam keripik singkong. Bahwa dengan keripik singkong itulah Tuhan mengangkat saya, kamu harus buat lagi katanya. Ya. Akhirnya saya buat, saya memang saya sudah tergerak, ya Tuhan sudah buat, ya saya buat. Ya. Nah hari ini saya sudah dengar, sudah belanja semua, tinggal nanti hari Minggu kita Rayakan. coba keripik singkong launching. Luar biasa. Kira-kira seperti Grand itu. opening ya. Dan itu jangan salah, dan saya punya rencana ke depan singkong itu ya, pakai Novela kita punya rencana untuk membagikan ke pemulung Ya, jadi atau modal. atau anak-anak jalanan untuk mereka menjual. Jadi modal Ya, mereka. jadi modal mereka. Itu kita punya rencana. Lebihnya dengan mereka bisa Texas, untuk dengan- hidup ya. Ya, Yes. Captain Novela seperti Jadi itu. ada satu penginjil keripik itu dia kasih singkatan. Ya. Keripik ya, Kristus Pusat Injil. Amin. Amin. Dan keselamatan ya. Ya, dan keselamatan. Nah, oke, thank you Om Tobias. Ya. Sebelum lanjut ya, Ya. sebetulnya simple. Kenapa kok? Simple. Jadi ngomong masa singkong itu kemarin kita bicara tuh ya, konten rohaninya gitu banget. Gue ada sesuatu yang memang Tuhan berbicara karena gini, talenta. Kecuali dibilang gue nyoba singkong gagal, gue asal jual. Ya. Dia expert di situ. Ya.
terus dia tinggalkan. Ya. Saya cuma mau bilang, talenta itu nggak pernah Yang pernah ya Tuhan dibuang berikan. sama Tuhan. Ya. Justru harus dikembangkan Harus apa dikembangkan. aja. Ya. Nah dari situ beliau akhirnya menangkap itu, Ya. jadi deh. Ya. Karena dia bilang, gua guarantee singkong gua enak buang. Sangat enak. Ya. Luar biasa. Jadi itu kan talent kan. Dari situ nanti banyak pekerjaan Tuhan yang dipakai. Ya. Singkong dipakai, masa lu kagak? betul. Singkong tadi apa tadi? Hah? Keripik ya? Iya, Keripik, Ya, keripik kan? Singkatan apa? Kristus, Keripik. pusat Injil Pusat dan Injil. keselamatan. Keripik. Pusat Injil. Jangan kalah kita sama singkong, Bos. Ya, Singkong Betul. yang mau dipakai Tuhan. Keripik singkong kan? Waduh, mantap. Jadi keripik punya filosofi ya. Filosofi. Kita ke Pastor Temi Ivaldi. Silakan, Pastor. Pengenalan akan Tuhan. Oke, pengenalan akan Tuhan itu kita harus titik garis bawahi bahwa bukan sekedar jadi Kristen ya. Ya. Bukan sekedar kita udah beragama, bahkan bukan sekedar kita udah melayani lalu kita merasa udah mengenal Tuhan. Seperti tadi. Karena kebanyakan orang gitu ya. Iya, seperti tadi pengalaman Captain kan. Iya. Maksudnya udah melayani, udah iri di pemain musik di gereja Dari dan lain 87. sebagainya. 87 ya, Pak? Iya. Tetapi justru dalam kondisi titik tertentu merasa nothing. Ya. Ngapain hidup itu nggak berarti. Ya. Nah, banyak orang merasa bahwa mengenal Tuhan itu sekedar dia sudah jadi Kristen, udah beribadah, bahkan udah melayani, udah cukup, udah mengenal Tuhan. Bahkan padahal bukan seperti itu yang Tuhan maksud. Pengenalan secara pribadi itu bagaimana mengalami dia, mengenal dia dan harus bersentuhan dengan roh Tuhan. Dan ya kuncinya adalah bahwa kita harus merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yes. Saya secara pribadi pun mengenal Tuhan pun waktu sejak dari SMA ya, masih SMA. Itu Tuhan jamah saya di kelas. Di kelas anak STM yang hobinya tawuran pakai gear ya. Hobinya tawuran pakai gear ya, lagi tidur-tiduran di kelas tiba-tiba ada teman ngomong firman tentang keinginan daging ya, keinginan daging, keinginan mata, gangguan perjinaan, percabulan. Dalam hati terus roh Tuhan tuh berbicara itu kamu, itu kamu. Langsung dia ngomong dengan orang lain, tetapi saya yang tersentuh. Langsung saya bilang begini, apa yang ngomong itu gua banget. Itu gua banget. Gua mau bertobat. Dan di kelas itu saya dapat jamahan Tuhan dan pulang dari situ Nggak ada pujian penyembahan, Pak? nggak ada. Kalau di kelas nih. Akhirnya pulang dari situ mulai ada restorasi. Saya tadinya mainnya di terminal, anak jalanan, hobinya tawuran, nggak pernah tidur di rumah, pagi hanya ke rumah aja, cuman makan doang, balik lagi ke jalanan. Akhirnya dari situ mulai tobat, tinggalkan teman-teman semua. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus. Sejak saat itu saya ke sekolah, perubahan terjadi. Saya ke sekolah tuh minimal 1 jiwa saya menangkan. Anak STM, saya bawa Alkitab kecil, waktu itu Alkitab biru ya, taruh di saku. Tuh bilang, Tuhan, 1 hari 1 jiwa sama Tuhan. One day, one soul. Satu kelas, bukan 1 jiwa, satu kelas setiap kali kalau ada istirahat untuk biasa makan-makan di kantin, itu enggak ada yang keluar kelas. Saya ngomong firman, KR di situ ya? KR di situ. Semua nggak mau keluar makan. Aduh. Satu kelas. Dari situ satu kelas, pada saat saya bertobat, satu kelas, pas saya mau lulus, kita bikin KKR di lapangan sekolah. Satu sekolah. Itu pencurahan Roh Kudus. Lawatan Tuhan terjadi dan teman-teman saya rata-rata yang dari letting saya, angkatan saya itu rata-rata jadi pendeta semua. Amin. Pendeta termasuk si Mel Atok ya, Oh, NTT. iya. Itu teman. Itu dulu satu anak jalanan sama kita satu geng sama-sama dulu. Di Pura di NTT. Iya, Pastor Mel atau kalau dengar. Yang lagi tenar ya, lagi booming. Jadi memang pengenalan akan Tuhan itu begitu penting ya. Ya, begitu penting dan kita harus mengalami Tuhan dan kita harus berdampak. Ya. Dan itu pasti kita berdampak. Kalau kita mengalami Tuhan dan kita nggak berdampak, perlu dipertanyakan. Pengenalan kita akan Tuhan tuh perlu dipertanyakan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang kita kenal gitu ya. Gitu, bro. Karena pengenalan akan Tuhan tuh pasti Membuahkan hasil. membuahkan hasil. Menghasilkan Ada buah jiwa. menghasilkan buah. Orang akan lihat dan orang akan bilang begini, kok lu beda ya? That's the point. Gitu. Ngeri. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya faith fighters. Nah, perjuangan iman. Luar Perjuangan iman. biasa. Boleh di follow juga ya. Ya. Boleh di follow teman-teman. Instagramnya ada Instagram. Faith Fighters. Faith Fighters. Gua udah follow. Juang iman. Udah follow. belum? Pertama gua kenal dia, gua pikir petinju. Oh, iya. Ini kayaknya petinju. nih. Kita kenal di mana ya? Waktu di sini ya. Iya, waktu podcast. Podcast. Ya. Menggantikan Daud Jordan. Captain Maverick
Mavela juga akan menyampaikan sedikit lah ya tentang podcast daripada Captain Mavela, himbauan dan lain-lain. Silakan Captain Mavela. Well, belajar gue dari Tuhan ya. Guys, simple. Ya. Read your Bible. Nggak ada, Yes. nggak ada cara lain lu kenal Itu dia. diawali dari situ ya. Dari situ segalanya. Karena Yes. kita nggak bisa lu terima noise dari luar tanpa tahu yang utama. Baca Bible. Kenapa? Back to Bible. Gue selalu bilang di mana gue bicara back to Bible. Karena ini kalau kita bahas tentang back to Bible ini penting sekali. Nggak bisa dianggap iya sih gue tahu Alkitab. Tapi kan lu bisa ngajar gue. Oh nggak bisa. Ya. Nanti kita bahas di berikutnya. Iya. Sekarang tips pertama, read your Bible. Ya, read your Temui Bible. Yesus di situ. Baca Alkitab. Yes. Masalahnya sekarang Captain, orang udah mulai malas baca Alkitab. Itu tuh. Kenapa tuh? Itu permasalahan besar. Ini kayak gini-gini harus kita cari. Ya, Kenapa? karena media sosial lebih menarik, Cap. Betul. Ya, betul ya Om Tobi ya. Iya. Ya. Jadi emang harus ya, Cap. Ya gimana kita harus menerobos supaya media sosial Iya. kalah sama kita. Ya. Betul. TikTok, Kita harus menangkan. Kita harus Instagram tuh lebih orang menganggap sekarang lebih Iya. penting. Nah, itu sebenarnya tipuan iblis. Iya, sudah pasti. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan, read your Bible. Kan nggak ada cara lain, Bos. Read your That's the Bible. only weapon. Yes. Ya, bahasa Indonesia itu senjata Senjata. satu-satunya, Bos. Gitu. Lu mau ngapain aja dari situ. Lu nguji sesuatu buah dari situ. Ya. Gitu. Daud bilang, ingat saya ingat firman Tuhan Ya. dalam Mazmur pasal Mazmur. 1. Daud mulai tulis Mazmur dari Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukanya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya. Ya seperti pohon tanam tepi aliran air. Artinya sumber masa depan semua. Hari esok kita semua di situ. Balik. Sumber kehidupan. Iya. Dimulai dari kesukaan membaca Alkitab ya. Yes. Gue nggak suka ngasih kata-kata mutiara. Gue langsung Ya. straightforward. Lu read your Bible. Karena di sini juga bukan kita nggak ngajarin teman-teman ya, teman-teman Betul. subscriber atau teman-teman yang Iya. nonton ya. Jadi kita sharing supaya teman-teman juga diperlengkapi, lalu jadi murid yang sesungguhnya. Nanti kita bahas juga tuh. Oke. Jadi Cap, supaya teman-teman di podcast kita, bahwasanya kita akan terus tayang ya Cap ya. Seminggu berapa kali nih Cap? Sekali dulu. Sekali dulu. Sekali ya. Tapi kalau Tuhan suruh 4 kali, kenapa? Jadi teman-teman, Saya sih tergantung bos. Ingat bos ya, di atas. teman-teman pantengin YouTube-nya Captain Mavela ya. Iya. Nanti Rico Seta Mavela. Iya. nah, Rico Seta. Captain Rico Seta Mavela. Nanti teman-teman harus apa tuh Cap? Subscribe, Ting ting. di share-share juga, di komen, Iya. dan juga kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kasih yang akan masukan. memberkati. Kasih Ya, pertanyaan. masukan, Ya. kasih masukan pertanyaan ada yang Di kurang. komen boleh. ya betul ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga akan kita jawab di sini. So malam ini atau hari ini ya teman-teman yang nonton pagi siang sore juga it's okay karena kita 24 jam ready. Dan kita mau close ya podcast kita yang pertama by Captain Mavela. Tuhan Yesus memberkati ya Cap. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice landing. God bless you. God bless.